Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dewi Rahmawati, NIM 203830422022, Akuntansi Syariah kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Zat Al-Zariyah. Pengertian Zat Al-Zariyah. Secara etimologis, kata Zat Al-Zariyah merupakan bentuk frase yang terdiri dari dua kata, yaitu Zat dan Al-Zariyah. Secara etimologis, kata Az-Zariyah merupakan kata benda abstrak mazhar. Kata Az-Zariyah tersebut berarti menutupi suatu yang cacat atau rusak dan menimbung lubang. Sedangkan Al-Zariyah merupakan kata benda bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu. Secara terminologis atau istilah, menurut Mutahyaya dan Fathur Rahman, Zat Al-Zariyah adalah meniadakan atau menutup jalan menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa Zat Al-Zariyah adalah penetapan hukum larangan atas sesuatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dasar hukum Zat Al-Zariyah. Dasar hukum Zat Al-Zariyah terbagi menjadi tiga, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan kaidah fikih. Yang pertama adalah Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 108 menjelaskan bahwa mencaci maki Tuhan atau sembah agama lain adalah Az-Zariyah yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang. Misalnya, si A mencaci maki Tuhan si B. Besar kemungkinan si B akan membalas mencaci maki Tuhan si A. Oleh karena itu, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan pencegahan atau Zat Al-Zariyah. Yang kedua adalah As-Sunnah. Hadis Sahih Bukhari nomor 50 menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang subhah lebih besar kemungkinan akan terjumus mengerjakan kemaksiatan daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu. Yang ketiga adalah kaidah fikih. Kaidah ini menerapkan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah Zat Al-Zariyah pun bisa bersandar kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami karena Zat Al-Zariyah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari. Macam-macam Zat Al-Zariyah. Macam-macam Zat Al-Zariyah dengan memandang kepada akibat atau dampak yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim membagi Zat Al-Zariyah menjadi 4, yaitu yang pertama adalah Zat Zariyah yang memandang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Yang kedua, Zariyah yang ditentukan untuk sesuatu mubah namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk. Yang ketiga, Zariyah yang semulanya ditentukan untuk mubah tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya. Yang keempat, dengan Zariyah yang semulanya ditentukan untuk mubah namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan kebaikannya. Macam-macam Zat Al-Zariyah dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Abdul Isad Al-Zatibi membagi Zat Al-Zariyah menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, Zariyah yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan Zariyah itu tidak dihindari, pasti akan kejadiannya kerusakan. Yang kedua, Zariyah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya. Dengan arti, kalau Zariyah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukan perbuatan yang dilarang. Yang ketiga, Zariyah yang membawa kepada perbuatan terlarang.
Yang keempat, zariah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Contoh zat al-zariyah. Contoh zat al-zariyah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, menanam anggur meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar atau hidup bertetangga, ada kemungkinan juga terjadinya perbuatan zina dengan tetangga. Contoh yang kedua, larangan menggali sumur di tengah jalan. Bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasanya dilewati dan akan mencelakakan orang. Contoh yang ketiga, memandang perempuan. Memandang perempuan tentunya boleh, tetapi besar kemungkinan akan terjadinya zina. Contoh yang keempat, jual beli berjangka karena khawatir adanya unsur riba. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.